Marilah kita mencoba mengenal. Marikah kita mencoba mengenal Allah yang kita katakan, yang menjadikan langit dan bumi. Selayaknya lah kita mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi di mana kita tinggal. Mari kita berdoa supaya Dia yang Maha Kuasa itu boleh memperkenalkan diri kepada kita. Kami menyembah Dikau Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Begitu maha kuasanya sehingga sulit kami mengenalnya. Tapi karena Engkau yang Maha Kuasa boleh menyatakan diri kepada kami sehingga kami dapat mengenal-Mu. Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami memuji dan kami memuliakan nama-Mu. Amin. Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, betul. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita ulangi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ada permulaankah? Supaya nanti ada juga rupanya akhirnya. Yang memulai itu adalah Allah sendiri. Dan Dia menciptakan langit dan bumi ini sehingga ada tempat kita berpijak sekarang ini. Jadi sebenarnya setiap kali kita melihat langit dan bumi, maka kita akan teringat. Seperti setiap kali kita melihat rumah di mana kita tinggal, atau setiap kali kita melihat jalan layang yang sekarang sudah, setiap kali kita melihat jalan tol, maka kita akan teringat. Siapakah yang membuatnya ini semua, makanya jadi. Demikianlah langit dan bumi ini. Pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita bertanya, Allah yang demikian itu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Dan bagaimanakah aku dapat mengenalnya? Ayatnya yang ke-1 kita ulangi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum jalan tol dibangun di atasnya, ada dulu sawah atau kebun atau tanah kering atau sungai. Dan sesudah itu barulah ada jalan layang. Jadi sebelum dibangun langit dan bumi ini rupanya belum berbentuk. Dan Roh Allah ada melayang-layang dan sekarang mulailah penciptaan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang itu jadi. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah itulah terang. Semua kita mengerti, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada terangnya. Allah melihat terang itu baik, ya. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi penciptaan di sini sering juga ada pemisahan.
Dan Allah menamai terang itu siang, sama seperti kita sekarang ini siang hari, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang, dan terpisahlah terang dengan gelap, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Rupanya sesudah ada terang, dipisahkanlah sekarang air dari air. Air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Sudah ada cakrawala dan sudah ada tanah yang kering. Sudah ada di atas dan sudah ada yang di bawah. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kembali kita merenungkan kebaikan yang dibuat oleh Tuhan Allah. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Jadi sampai hari ketiga rupanya belum ada matahari, terang sudah ada. Jadi kalau kita sebutkan satu kata yang sering kita sebut walaupun mungkin kita tidak mengerti. Kiamat. Wah, sudah kiamat dunia. Kalau kita lihat cerita penciptaan, maka terang yang nomor satu ada. Kalaupun kita maksudkan kiamat artinya runtuh langit dan bumi, entah bagaimanapun orang sering menyebutkan itu, apakah pengertian yang benar atau tidak benar. Tetapi dalam cerita kita ini, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga, matahari belum tercipta. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi matahari bukan Allah kalau demikian. Penerang-penerang ya bukan Allah. Cakrawala bukan Allah. Semua itu yang diciptakan oleh Allah. Saya ulangi, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Rupanya matahari kalau menurut Alkitab ini supaya kita bisa menghitung, oh ini hari Selasa, oh ini tanggal 10, oh ini tanggal demikian, oh ini bulan April umpamanya. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian.
Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Matahari, bulan, dan bintang-bintang dijadikan pada hari yang keempat. Baik ya. Ini kita akan menceritakan tidak ada matahari itu sudah ada terang. Boleh, itu yang dikatakan di sini. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Jadi fungsi matahari, fungsi bulan, fungsi bintang-bintang untuk menerangi bumi yang sudah diciptakan tadi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tidak ada kesulitan. Allah itu membuatnya baik. Mari kita jangan lupa, Allah itu membuatnya menjadi baik. Jadi waktu nanti kita melihat ada yang datang ke bumi ini dari surga membuat yang baik, maka kita akan teringat cerita penciptaan bahwa dahulunya semuanya baik. Tetapi waktu masuk nanti pasal 3, di mana kita sudah belajar, masuklah ular, masuklah dosa, semuanya menjadi kurang baik. Maka yang membuat baik itu akan datang kembali membuatnya menjadi baik, namanya restoration, yang sudah dirusak oleh orang lain. Pemilik bumi datang diperbaikinya yang sudah rusak itu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Mungkin saudara-saudara langsung mungkin bertanya, kenapa bisa ada terang kalau tidak ada matahari? Pencipta kita mengatakan terang itu diciptakan pada hari yang keempat. Mungkinkah ini terjadi? Kita sudah berbicara Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan melebihi semua apa yang kita tahu. Mari kita ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Di dalam air diciptakanlah ikan-ikan ya. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, di lintasan cakrawala. Pasti ada pertanyaan kita, kenapa mulai sesudah ada matahari, sudah ada bintang, baru ada kehidupan di dalam air, dan sudah ada burung-burung di udara. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pasti muncul lagi pertanyaan kita, kalau demikian, dari manakah datangnya? Dari manakah datangnya semua yang jahat ini? Kalau kita perhatikan sekarang, kucing berkelahi dengan anjing umpamanya. Laut sangat berbahaya, apalagi gelombang yang baik dan datang tsunami menghancurkan. Laut pun sudah menjadi musuh manusia. Dari mana semua datangnya kejahatan ini? Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah. Mari kita lihat, Allah yang ada dalam penciptaan ini, Allah yang memberkati. Kenapa Dia bisa memberkati? Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa yang sanggup membuatnya. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut.
Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Di mana manusia? Menurut urutan penciptaan, manusia akan diciptakan pada hari yang ke-6. Pertanyaan kita akan langsung keluar. Kenapa? Berarti manusia ini tidak penting, maka Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Tapi mungkin kita akan berkata, kalau tukang berkata, rumah kita belum selesai, sudah ditempati, maka kita di dalam akan menjadi kacau. Nyamuk bisa masuk, hujan bisa ke dalam. Jadi tukang akan berkata, tunggu dulu, atapnya belum selesai, kamar mandinya belum selesai, lampu-lampunya belum masuk, sehingga pemilik rumah belum bisa masuk ke dalam rumah yang sedang dibangun itu, apalagi tinggal di situ. Allah pencipta langit dan bumi tahu cerita itu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Laut sudah diciptakan di dalamnya, ikan-ikan, di udara sudah ada burung-burung, hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita lanjutkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Di sini Allah mulai memikirkan untuk apa semua dibuat ini. Pasti jawabnya supaya manusia ada yang menempatinya. Kalau ada rumah tidak ditempati, maka kita akan berkata, sia-sia rumah itu. Untuk apa dibuat kalau tidak ada penghuninya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Tapi semua ciptaan yang sudah dibuat oleh Tuhan, tidak ada yang menyerupai gambar Allah. Manusia punya kelebihan, Allah menciptakan kita. Kita sepeta dan seteladan dengan dia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Waktu Allah menciptakan manusia, dipikirkannya makanan manusia itu apa dikasih. Kalau beginilah Allah memikirkan kita, maka selayaknya lah kita mengenal siapakah Allah yang demikian baiknya.
Siapakah Allah yang memikirkan makanan dan minuman bagi manusia ini? Kami hanya berkata, Allah. Allah yang manakah yang demikian? Pasti jawabnya kita, aku belum tahu. Yang aku tahu ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan aku tahu ada Allah menciptakan segala isinya, dan aku tahu Allah memberkati. Dan bahkan dikatakan di sini, Allah menentukan makanan manusia itu. Di manakah Allahku yang demikian ini? Saya ulangi, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Maka hati kita akan rindu berpikir, di manakah Allah yang demikian? Bolehkah aku nanti berjumpa dengan Allahku yang segambar dan sepeta dan seteladan dengan aku? Bolehkah nanti aku kenal Dia? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Bolehkah nanti aku mengenal ini? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bolehkah aku nanti mengenalnya? Makanya kita yang sering sekarang sudah punya mobil, seringkali kita langsung berpikir, apa mereknya mobil ini, dari negeri mana dari negeri mana mobil ini datangnya, made in apakah gitu. Sangat rindu orang mengetahui dari mana buatannya, supaya manusia setidaknya tahu mutu dan kualitas kendaraan itu. Jadi kalau begitu, mutu dan kualitas manusia ini, mutu dan kualitas manusia ini dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pertanyaan kita, siapakah Allah yang demikian? Bolehkah Anda menerka? Atau Anda boleh menceritakannya kepada saudara yang lain yang sudah berjumpa? Allah yang menciptakan bahwa kita sebagai manusia sepeta dan segambar dengan Dia. Dan inilah kerinduan hati kita. Dan kalau kita katakan dia sudah kembali kepada penciptanya, maka berarti dia sudah kembali kepada Allah yang baik yang demikian, yang sudah membuat dia lahir ke bumi ini. Maka doa kita cuma demikian. Mari kita berdoa. Inilah mungkin kerinduan hati kita semua. Tuhan Allah yang menciptakan kami manusia, kami rindu karena kami bukan anak yatim piatu. Kami rindu mau mengenal Allah yang memberi kami napas, Allah yang menciptakan kami sepeta dan seteladan dengan Engkau. Karena itu berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan tahu Allah kami itu. Sesudah kami nanti berjumpa dengan Engkau yang menciptakan kami, maka hati kami akan damai seperti bayi berjumpa dengan ibunya, dan dia mengalami sukacita hidup karena ibunya mengasihi bayinya itu. Engkaulah Allah yang baik itu akan mengasihi kami. Izinkanlah kami mengenal Tuhan Allah yang menciptakan kami. Izinkanlah kami menyembah Allah yang benar ini. Itulah dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.